Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Iva. Terima kasih Bu Lina atas waktu yang telah Bu Lina sediakan untuk saya di sini untuk melakukan supervisi akademik rekan sejawat. Nah, pertama-tama sebelum itu saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana kegiatan akan kita lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan wawancara pra-observasi kelas, kemudian ada kegiatan observasi kelas, jadi nanti kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kemudian kegiatan pasca observasi kelas. Awali kegiatan yang pertama, saya akan melakukan wawancara pra-observasi kelas bersama Bu Lina. Kemarin Bu Lina sudah memberikan RPP yang akan Bu Lina gunakan untuk mengajar pada besok ya, rencananya 24 Mei 2023. Nah, di situ saya sudah melihatnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di pra-observasi kelas ini berdasarkan RPP Bu Lina tersebut. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa nih Bu Lina? Sesuai tema yang saya pilih untuk pembelajaran besok, yaitu tema 5 subtema 4, sesuai materi. Tujuannya di sini nanti setelah menyanyikan lagu Kasih Ibu, siswa dapat menuliskan ungkapan hormat kepada ibu dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan. Kemudian melalui kegiatan bernyanyi tersebut, siswa dapat mengekspresikan kembali ungkapan sayang atau persahabatan melalui syair lagu tersebut. Kemudian melalui kegiatan menyimak teks, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan bahan alam untuk membuat kolase dengan baik. Kemudian tujuannya yang keempat, siswa mampu membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari alam dengan tepat. Ini sesuai materi yang ada di RPP saya. Baik, berarti di situ adalah tema 5 subtema 4 ya, tentang pengalaman. Di situ nanti belum akan melakukan mendengarkan lagu Kasih Ibu dengan anak-anak akan melakukan menulis kata-kata hormat kepada ibu berdasarkan lagu tersebut dan melakukan membuat prakarsa kerajinan berdasarkan bahan-bahan alam. Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa yang tujuannya area pengembangan yang akan dicapai yaitu siswa nanti mampu menunjukkan dan mengidentifikasi syair lagu yang berisi kebanggaan, hormat kepada orang tua, kasih sayang, dan mampu menunjukkan bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah melalui bacaan serta dapat mengidentifikasi 3 bahan alam yang digunakan dalam berkarya. Baik, terima kasih Bu. Itu berarti area pengembangan yang tidak dicapai yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi syair lagu yang berisi kebanggaan pada orang tua atau ibu, tentu saja dengan lagu Kasih Ibu. Kemudian mengidentifikasi keberagaman dan menunjukkan bentuk kerjasama dan kebanggaan yang ada pada keluarga. Kemudian juga mengidentifikasi bahan alam yang akan digunakan sebagai pakan prakarya ya. Terima kasih. Kemudian strategi apa saja yang sudah Bu Lina siapkan untuk melaksanakan pembelajaran? Ada 4 strategi yang akan saya besok akan yang saya lakukan besok. Yaitu yang pertama, strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional, yang ketiga penggunaan media interaktif, video, poster buku, teks, dan tabel, dan yang keempat pembelajaran konseptual atau analisa kita. Baik, berarti strategi yang akan Bunda gunakan dalam pembelajaran. Terima kasih Bu. Dan tadi wawancara tentang pra-observasi yang akan Bunda lakukan sebelum kita melakukan observasi besok. Pembelajaran hari ini pengalaman yang berkesan dibuka. Halaman 144. Kita dulu ya. Ayo tonton.
bernyanyi bersama keluar. Ya. 1, 2, 3. Kasih bunga terindah sepanjang masa, hanya memberi tahan pagi bagai sang surya menyinari dunia. Kalau saya, ayo tuliskan pesan untuk ibu dan ayahmu. Ayo, tanam bukti sampean rasa hormat atau kasih sayang kepada orang tua. Bagaimana? Tuliskan pesanmu. Ayo. Rasa hormat kepada orang tua. Aku sangat sayang ayah dan ibu. Semoga Bekerja sama. Bekerja sama itu bekerja bersama-sama. Ya. Contohnya bekerja bersama-sama. Membersihkan rumah juga bekerja bersama-sama. Itu juga menunjukkan rasa kasih sayang sesama keluarga. Tugasnya gambar. Nanti dicentang yang menunjukkan gambar yang menunjukkan sikap kerjasama dan tidak bekerja sama. Pipi ke depan ayo. Yang mana yang kerjasama? Ayo. Betul. Bukunya ditutup dulu. Bukunya ditutup. Yuk, dilanjut yuk. Apa nih, Mak? Sudah semua? Sudah. Tadi belajar apa saja? Belajar apa saja? Kasih sayang kepada orang tua. Kemudian apa? Bekerja bersama-sama di keluarga. Kemudian yang ketiga apa tadi? Membuat kolase kerajinan dari biji bijian. Dan sekarang tangannya di atas meja, ayo bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lina.
Selamat siang. Oke, terima kasih. Tadi Bu Lina sudah melakukan kegiatan observasi di kelas ya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bu Lina berikan. Dari mulai kegiatan kemarin ketika kita melakukan kegiatan pra observasi, kemudian hari ini kita melakukan observasi untuk pembelajaran di kelas. Saya di sini melakukan pemenuhan tugas modul 2.3 tentang supervisi akademik rekan sejawat Bu. Di sini saya akan melakukan wawancara prastra observasi dari pembelajaran yang Bu Lina lakukan ini tadi ya. Dari pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, saya sudah melihat, sudah sangat tampak rasa ingin tahu siswa. Itu terbukti dari banyak siswa yang mengeluarkan rasa ingin tahunya. Dan kita sudah mengakomodasi dengan sungguh-sungguh sedang memperhatikan anak yang merasa ingin tahu tadi. Kemudian aspek kejujuran juga sudah tampak, di mana anak-anak sudah mulai bisa bekerja mandiri Bu. Kemudian rasa tanggung jawab anak juga sudah tampak, di mana setiap anak sudah melakukan tugas-tugas yang diberikan, mulai dari tadi membuat sebuah kata hormat kepada ibu dari tugas ibu, kemudian menceritakan kegiatan yang menunjukkan sikap bekerja sama dan membuat kolase dan biji-bijian. Setiap anak sudah melakukan tanggung jawabnya dengan sangat sungguh-sungguh. Nah, dari pembelajaran tadi juga sudah tampak KSE, di mana Bu Lina menanyakan keadaan perasaan anak-anak dan juga menyatakan bagaimana harus bersikap hormat kepada orang tua. Kemudian diferensi pembelajaran pun sudah tampak, di mana sudah terlihat Lina sudah menyediakan berbagai produk atau kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa, mulai dari ada yang menulis kegiatan yang rasa hormat kepada ibu, kemudian memilih kegiatan dan mencentang atau memilih kegiatan memilah pada kegiatan bekerja sama, dan membuat kolase dengan biji-bijian yang diserahkan pada anak untuk memilih biji-bijian apa yang digunakan untuk membuat kolase. Tadi saya lihat ada biji jagung, biji kedelai, kemudian beras juga ada. Jadi sudah menunjukkan diferensi dari minat dan keinginan anak itu tadi. Yang menjadi catatan, semoga nanti ke depannya Bu Lina bisa menyediakan media yang lebih variatif, mungkin contohnya bisa menggunakan video atau audio, karena memang saya tahu dan paham untuk anak-anak kelas 1 itu kan itu benar-benar pertanyaan khusus mereka nggak bisa jawab. Jadi mungkin saran, masukan, mungkin nanti Bu Lina bisa memasukkan media menggunakan video audio, memberikan video-video film tentang kerjasama, atau kemudian membunyikan musik tentang aplikasi ibu seperti itu. Terima kasih. Kemudian untuk hasil observasi dari yang sudah diberikan tadi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dari panjenengan. Yang pertama, catatan refleksi Bu Lina dalam melakukan pembelajaran tadi itu apa Bu? Setelah saya melakukan pembelajaran hari ini, ada beberapa refleksi ya, yaitu melakukan identifikasi berdasarkan lagu kasih sayang kasih ibu, dan melakukan percobaan membuat kerajinan dengan bahan alam. Anak-anak dengan kemampuan membaca dan menulis itu kurang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas, dan diperlukan media pembelajaran yang lebih konstekstual serta interaktif dengan pendampingan secara individual dan berkelanjutan. Baik Bu, berarti refleksi Bu Lina tadi untuk anak-anak yang mempunyai kekurangan dalam membaca dan menulis membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Kemudian membutuhkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual agar anak-anak ini bisa lebih cepat memahami. Kemudian juga melakukan pendampingan secara individual dan berkelanjutan. Terima kasih Bu. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, karakter apa yang ingin Bu Lina kembangkan dari anak-anak ini tadi? Karakter yang ingin saya kembangkan yaitu rasa ingin tahu anak-anak,
bisa terlibat secara aktif ya. Kemudian kejujuran dengan mungkin tidak mencontek, menunjukkan kejujuran dengan menganalisis tugasnya sendiri, jujur dan mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian tanggung jawab, ikut mengerjakan tugas namun tidak sungguh-sungguh, ikut mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh atau mengerjakan tugas dengan pasif. Iya, terima kasih Bu. Berarti karakter yang dikembangkan adalah saat ini kalau kejujuran dan tanggung jawab. Semua sudah nampak tadi terlihat dalam proses pembelajaran Bu Lina. Bu Lina sudah mendorong anak-anak untuk mengoptimalkan pengembangan diri tentang rasa ingin tahu, kejujuran dan tanggung jawab. Tadi sudah tampak Bu. Kemudian rencana tindak lanjut ke depan. Bagaimana yang akan dilakukan untuk rencana tindak lanjutnya? Tindak lanjut ke depan itu mungkin akan diadakan remedial dan pengayaan untuk anak yang sudah mulai bisa. Dari hasil evaluasi kegiatan penilaian harian bagi siswa yang belum memahami materi secara baik, nanti akan diberikan proses ulasan dan pengulangan sehingga mereka ini mampu memiliki kemampuan dan pemahaman yang sesuai. Kemudian untuk pengayaan, apabila masih tersisa waktu, nanti guru akan membahas kembali materi hari ini dan menambah wawasan dan pemahaman siswa. Berarti untuk anak-anak yang melakukan remedial bagi anak-anak yang belum mampu ya, belum cukup cakap dalam kegiatan pembelajaran seperti membaca dan menulis atau memahami materi, kemudian melakukan pengayaan bagi anak-anak yang sudah mampu. Menginjak ke kegiatan berikutnya Bu. Dalam kegiatan berikutnya di sini saya akan bertanya juga pada Bu Lina tentang rencana pengembangan diri Bu Lina ke depannya. Rencana pengembangan diri Bu Lina, kalau saya boleh tahu apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Bu Lina ke depannya. Untuk pengembangan diri ya, ini ada 4 yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu pengembangan diri dan orang lain, yaitu membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktek mengajar. Kemudian yang kedua, kepemimpinan pembelajaran dengan mengajak rekan sejawat melakukan refleksi pembelajaran terkait perbaikan kualitas praktek belajar. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah, yaitu nanti akan mengajak semua warga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah yang berpihak kepada murid melalui berbagai media. Kemudian yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah, yaitu dengan melakukan rencana tindak lanjut setelah mengevaluasi ketercapaian program supaya lebih berdampak baik kepada murid. Baik, terima kasih Bu Lina. Itu tadi aktivitas pengembangan dan tujuan yang tidak dicapai Bu Lina ya, dalam rencana pengembangan ke depannya. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana tindakan pengembangan tadi, tujuan yang indah dengan capai tadi, ukuran keberhasilannya di mana Bu? Ukuran keberhasilannya yaitu dengan mengetahui kemampuan murid memahami dan mampu mengerjakan kegiatan pembelajaran yang diberikan tadi. Kemudian semua guru dan warga sekolah berperan aktif dalam mensosialisasikan visi sekolah yang berpihak kepada murid melalui berbagai media. Berarti ukuran dasar adalah murid mampu memahami dan mengerjakan kegiatan pembelajaran yang diberikan guru, dan semua guru akan berperan aktif mensosialisasikan visi sekolah. Nah, tentu saja dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program banyak halangan atau tantangan serta membutuhkan dukungan. Kira-kira faktor pendukung apa yang Bu Lina butuhkan dalam mencapai tujuan yang hendak ingin capai? Tentunya dari berbagai pihak. Nanti dukungan yang dibutuhkan itu dari berbagai pihak ya. Dukungan yang pertama dari sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan semua warga sekolah. Kemudian dari sarana prasarana juga, misalnya media HP, laptop, sound system, proyektor, itu juga dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran yang akan dilakukan.
Dan yang paling utama itu dukungan dari orang tua murid. Nah, itu berarti dukungan yang dibutuhkan untuk suksesnya pengembangan diri dan pengembangan sekolah, ya. Saya kira ini nanti pengembangan sekolah juga Bu Lina adalah dukungan dari kepala sekolah dan semua rekan sejawat beserta warga sekolah, kemudian sarana prasarana yang memadai dan dukungan orang tua pastinya. Baik. Untuk pengembangan diri ini dan untuk mencapai keberhasilan dari tujuan yang ingin dengan capai ini, kira-kira Bu Lina membutuhkan waktu berapa lama? Kalau bisa ya kurang dari 3 bulan. Tapi batasnya 3 bulan lah. 3 bulan. Baik, 3 bulan ya Bu Lina. Baik, terima kasih. Semoga lancar cita-cita jenengan untuk melakukan pengembangan diri sekolah juga. Ini juga bukan pengembangan diri panjenengan, ini juga pengembangan sekolah ya dari program yang jenengan harapkan ini. Semoga lancar dan bisa membuat lembaga kita, sekolah kita ini lebih maju ke depannya. Semoga semua bisa bermanfaat bagi semua yang ada di lembaga kita ini ya. Terima kasih banyak Bu Lina. Secara pribadi jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.